Yo guys, balik lagi sama Fendi, Jupu. Demi menuntaskan rasa penasaran kita semua, gue sampai harus mendatangkan Samsung Z Fold 3 buat diaduin sama Oppo Find N ini. Ayo kasih tahu gue mana jagoan kalian di kolom komentar. Kalau udah nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Seperti biasa di video perbandingan ini, gue bakal adu kedua HP ini dari sisi desain, feel, display, performance, baterai, gaming, dan kamera. Dan di tiap-tiap topik gue bakal kasih lihat kalian data perbandingannya ya. Dan dari sana gue bakal komen nih poin-poin yang menurut gue kalian mesti tahu. Oke, kita mulai dari desain dan feel. Pertama jelas terlihat dari sisi ukuran ya. Waktu dilipat si Oppo ini lebih pendek lebar, sedangkan Samsung lebih tinggi dan ramping. Artinya digenggam sih masih lebih enakan Samsung ya, tapi buat ngetik enakan Oppo sih. Buat reach ke bagian atas layar juga masih enak Oppo loh, karena nggak terlalu tinggi. Terus kalau dimasukin ke kantong pun lebih nyaman Oppo karena nggak panjang dan sudut-sudut Oppo itu lebih tumpul dibanding sama Samsung. Untuk ketebalan nggak jauh beda sih menurut gua. Tapi gue berasa entah kenapa ya, Samsung lebih elegan aja dari sisi desainnya. Cuman ini selera masing-masing ya. Lanjut waktu dibuka layar utamanya, Samsung itu lebih luas tentunya dan memanjang ke atas. Sedangkan Oppo lebih ke kotak sih. Untuk detail layarnya nanti gue jelasin habis ini. Kita mulai dari layar luarnya yang lebih luas Samsung dengan 6,2 inch dan Oppo 5,49 inch. Dan perlu kalian ingat kalau refresh rate di Samsung itu 120 Hz loh, dibanding sama Oppo yang cuma 60 Hz aja. Selain pengalaman ngetik yang lebih enak di Oppo, nonton video juga aspek rasionya lebih pas dibanding Samsung. Lanjut ke bagian layar dalamnya yang jelas lebih luas Samsung dengan 7,6 inch dibanding 7,1 punya si Oppo. Layar si Oppo ini lebih ke kotak gitu dan kelihatan ya lipatan tengahnya di Samsung itu cukup ketara dibanding sama Oppo. Karena kalau gue perhatiin lipatan di Samsung itu di satu sisi aja, yaitu di tengah. Sedangkan untuk Oppo kayak disebar di dua sisi gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Dan karena ini juga hampir nggak kelihatan ada celah saat kita lipat HP-nya untuk Oppo. Sedangkan Samsung cukup jelas terlihat, terutama di pangkal engselnya. Dari sisi tingkat kecerahan, gue berasa layar Samsung lebih terang. Terus untuk hal lainnya nggak jauh beda. Secara chipset, sama. Untuk baterai pun beda tipis aja ya, 4500 sama 4400 mAh. Dan biar menarik, gue lakuin tes jalanin Antutu, nonton YouTube, dan recording video 4K masing-masing 15 menit. Jadi paling nggak ada gambaran akan performance sama baterainya. Kita mulai dari tes Antutu yang terlihat untuk tes pertama, Oppo kelar duluan ya, dapat skor 815.000. Sedangkan Samsung 764.000. Baterai berkurang 5% untuk Samsung dan 3% untuk Oppo. Untuk suhunya cukup menarik di sini. Oppo cukup panas di 45,5 derajat dan Samsung 39,4 derajat. Jadi di sini bisa disimpulin walaupun skor Antutu Samsung nggak terlalu tinggi, tapi untuk suhunya bisa ditahan di 39,4 dan bisa dibilang cukup stabil juga. Karena gue sempat lakuin satu tes Antutu lagi dan dapat skor 751.000 dengan suhu hampir mirip di 39,9 derajat. Dan Oppo terjadi penurunan ke 788.000 dengan suhu 46,1 derajat. Lanjut gue tes nonton YouTube 1080p selama 15 menit dan hasilnya untuk kedua HP-nya berkurang 2%. Dengan suhu di Oppo lebih tinggi dikit ya, 32,4 derajat dibanding Samsung 30,9. Terakhir recording 4K selama 15 menit dan baterai sama-sama berkurang 6% dengan suhu yang berbeda. Oppo di 42,2 derajat dan Samsung 40,5 derajat. Guys, kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh kasih tahu gua dengan cara like video ini ya. Jadi gua bisa tahu nih kalau usaha yang gua lakuin ini nggak sia-sia. Kalau udah, thank you dan kita ke topik selanjutnya. Lanjut kita tes gaming yaitu Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Dan pengalaman gua main di kedua HP ini bisa dibilang masih nyaman. Tapi bukan yang mulus banget kayak di HP-HP flagship non lipat. Beberapa kali gua ada berasa frame drop loh untuk kedua HP ini, apalagi pas ketemu banyak musuh. Cuma di antara kedua HP ini, gue bisa bilang grafik FPS di Oppo Find N sedikit lebih baik dibanding Samsung Z Fold 3 yang dibarengi juga oleh suhu yang lebih panas di Oppo yaitu 42,2 derajat dibanding sama Samsung
yaitu 40,5 derajat. Untuk konsumsi baterai, Oppo sedikit lebih makan daya dengan berkurang 8% dibanding Samsung 7% saat gua main masing-masing 15 menit. Oh iya, gua mau kasih sedikit tambahan informasi kalau ternyata untuk Oppo ini ada settingan layar app-nya buat dijadiin full screen loh. Ini dia spesifikasi kameranya. Samsung itu pakai 12 megapiksel untuk ketiga lensa belakang. Dengan kamera selfie untuk layar dalamnya itu tersembunyi guys, alias nama kerennya itu under display. Sedangkan Oppo punya komposisi 50, 13, dan 16 megapiksel. Coba langsung aja ya kita bandingin sampel foto dan videonya. Check it out. Kalau kita lihat dari hasil foto kamera belakang, sebenarnya cukup mirip dan mendekati asli. Cuma untuk Samsung, shadow-nya lebih keangkat, jadi bagian-bagian gelap di sini lebih jelas terlihat. Sedangkan untuk foto selfie di Oppo terlalu terang, sehingga awan di belakang jadi kurang jelas. Beda dengan Samsung yang malah agak gelap, tapi dynamic range untuk awan di belakang cukup baik terekspos. Lanjut foto portrait kamera belakang, di mana pemisahan objek dengan background-nya sama-sama baik. Tapi Samsung bisa lebih detail lagi. Rambut-rambut tipis gua masih terekspos dengan baik, sedangkan di Oppo beberapa udah kena blur. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat dari kamera depannya Oppo Find N dan Samsung Galaxy Z Fold 3 ya. Kelihatan jauh ya dari awan belakang sini. Lanjut ke video kamera belakang 4K yang warnanya juga mirip. Dynamic range-nya 11-12 di sini. Untuk stabilisasinya juga mirip loh. Tapi kalian berasa nggak sih jitternya lebih kelihatan di Oppo? Coba perhatiin deh di logo Starbucks-nya. Terakhir di scene ini terlihat kalau Samsung bisa lebih ngangkat shadow-nya ya. Jadi detail dari pohon di sana lebih jelas terlihat. Dan ini video selfie under display-nya Samsung yang menurut gua kelihatan nggak natural. Masih lebih mending selfie yang bertompel kayak di Oppo ini. Untuk spek lainnya cukup mirip, HP 5G, stereo speaker dengan Dolby Atmos, fingerprint di tombol power, dan lainnya. Tapi ada dua hal yang cukup penting yang nggak dimiliki oleh Oppo, yaitu IP rating sama dukungan stylus. Dan di Samsung juga ada fitur penunjang seperti Samsung DeX dan Samsung Pay. Untuk Oppo sayangnya nggak ada ya dari informasi yang gue dapet. Nggak usah didebat, Samsung juaranya untuk ini. Masih banyak banget sih apps-app yang belum optimal di Oppo. Misalnya story Instagram yang kepotong gitu. Terus full screen YouTube yang nggak kebelah kalau kita dudukin HP-nya. YouTube Studio yang otomatis ke-rotate, dan masih banyak lainnya deh. Cuma gue ngerti sih, mungkin karena Oppo ini masih China version ya, jadi apps-apps yang biasa dipakai global masih belum terlalu diperhatiin. Jadi untuk saat ini Samsung lebih baik. Lanjut dari sisi produktivitas yang masih sulit buat Oppo disejajarin sama Samsung. Misalnya floating window yang terbatas cuma satu di Oppo, sedangkan Samsung gue coba bisa lebih dari 3 window loh. Habis itu split screen juga bisa sampai 3 apps di Samsung. Cuma gesture untuk ngelakuin split screen atau floating window menurut gua sih lebih mantep di Oppo ya. Tinggal swipe 2 jari di layar tengah buat split screen atau pinch 4 jari untuk floating window. Sedangkan di Samsung butuh beberapa step buat kesana. Oh ya, satu lagi, dengan adanya dukungan stylus bener-bener bikin HP lipat Samsung ini makin jauh di atas. Kita bisa dengan mudah bikin catatan atau gambar-gambar di layar utamanya. Atau kalau kalian lagi malas ngetik, tinggal tulis aja, nanti bisa otomatis dijadiin teks. Oke, kesimpulan singkat dari gua. Dari sisi feel dan desain, gua lebih ke Oppo ya, dengan kenyamanannya tadi untuk layar depan. Karena untuk hal-hal simple, misalnya bales chat, kalian pasti bakal lebih sering pakai layar depannya dibanding layar dalam. Ya, walaupun menurut gua Samsung di sini lebih elegan. Dari sisi layar pun gua lebih condong ke Oppo ya, dengan lipatan layar utamanya yang nggak terlalu kelihatan dan minim gap antara kedua sisinya. Walaupun untuk Samsung punya layar yang lebih luas itu keunggulan sendiri. Lanjut ke performance dan battery, sebenarnya tipis-tipis ya, selera aja. Kalian mau pilih performance yang lebih baik dengan suhu agak panas atau performance yang cukup baik dengan suhu terkendali. Buat gua sih lebih ke Samsung, karena gua bukan tipe user yang butuh performance tinggi-tinggi amat. Dari sisi baterai pun nggak jauh beda ya kalau kita lihat dari hasil tes barusan. Nah, gimana dari sisi kameranya?
Secara garis besar, gue lebih suka hasil dari Samsung sih. Kecuali untuk kamera selfie under display-nya itu nggak banget deh. Gue lebih pilih masih ada tompel dibanding sama hasil yang sekarang. Dari sisi dukungan apps atau software-nya nggak usah dibahas lagi ya, Samsung pastinya. Oke, sekarang kita ngomongin harga. Kalau dilihat perbedaan harganya itu cukup signifikan loh, sekitar 7-8 juta. Dan jujur nih sangat menggoda banget buat Oppo Find N dari sisi harga. Tapi kalau disuruh pilih mana, gua bakal pilih Samsung Z Fold 3 dengan bayar lebih mahal. Atau kalau emang nggak punya budgetnya, malah gua mending nggak usah beli sama sekali. Karena nih ya, mau hardware sebaik apapun, tapi nggak didukung sama apps atau software yang baik, bakal sia-sia. Cuma, kalian mesti ingat, Oppo ini kan masih China version. Jadi kalau keluar global nanti, hal-hal yang kayak gini tuh pastinya bakal diperbaikin. Dan gua bener-bener gak sabar lihat itu. Dan mungkin bakal kita tandingin ulang lagi guys. Gimana nih para Oppo fans, Samsung fans, ataupun yang netral-netral aja? Apakah kalian ada pendapat lain setelah nonton video ini? Komen yuk di bawah. Terakhir, makasih banyak buat semua support teman-teman di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.